pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118 kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 1. Di sini saya akan membaca ringkasan bab 12 dari mata kuliah Manajemen Operasi tentang Material Requirement Planning. Bab 12, Material Requirement Planning. A. Konsep Material Requirement Planning. MRP ialah sistem yang didesain khusus bagi kondisi permintaan bergelombang yang khas dan dependen. Sistem MRP itu sendiri bertujuan untuk yang pertama, menjamin ketersediaan material, item dan atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi skedul produksi, termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. Serta yang ketiga, merencanakan penjadwalan pembelian dan pengiriman. B. Karakteristik dasar sistem MRP. Karakteristik yang dimiliki oleh sistem MRP diuraikan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pemesanan dan penjadwalan komponen rakitan produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Dalam konteks ini disadari bahwa tidak semua pesanan konsumen memiliki prioritas yang sama karena satu produk mungkin saja dinilai lebih penting daripada produk lainnya. Oleh sebab itu, perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi prioritas pesanan. Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Adanya prioritas pesanan berkonsekuensi pada munculnya konsep penundaan pengiriman, yakni penundaan produksi ataupun pesanan atas produk terjadwal demi memaksimalisasi kegiatan operasi secara menyeluruh. Yang keempat, fungsi integrasi dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen persediaan dinilai sebagai satu kesatuan fungsi yang integrasi. C. Proses perhitungan MRP. MRP dapat dihitung dengan menggunakan suatu proses yang melalui serangkaian langkah berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan bersih. Berdasarkan kebutuhan bersih adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan yang ada di tangan. Data yang diperlukan dalam penentuan kebutuhan bersih adalah: yang pertama, kebutuhan kotor setiap periode. Kedua, persediaan yang ada di tangan. Ketiga, rencana penerimaan pada periode mendatang. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan kebutuhan kotor ialah jumlah permintaan produk final. Kedua, menentukan jumlah pesanan. Penentuan jumlah pesanan baik untuk item maupun komponen didasarkan kebutuhan bersih. Alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan diantaranya: A. Penyeimbangan antara biaya setup dengan ongkos simpan. B. Fixed order quantity, lot for lot ordering, periodic order quantity, dan metode akumulasi. Ketiga, menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen. BOM itu sendiri ditentukan atas dasar struktur produk dengan memuat sejumlah informasi yang diantaranya meliputi nomor dan jenis komponen, jumlah kebutuhan dari komponen di atasnya, serta sumber dari komponen tersebut. Adapun kebutuhan kotor setiap komponen nantinya ditentukan oleh suatu rencana pemesanan
komponen yang ada di atasnya dengan dikali kelipatan tertentu sesuai kebutuhan. Keempat, menentukan tanggal pemesanan. Penentuan tanggal pemesanan bisa saja dipengaruhi oleh rencana penerimaan ataupun tenggang waktu pesanan. D. Metode lot untuk lot. Metode lot untuk lot atau lot for lot atau yang lebih sering diistilahkan sebagai metode persediaan minimal sebenarnya dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan atau bahkan memproduksinya sesuai keperluan saja dengan jumlah persediaan yang diupayakan seminimal mungkin. Resiko yang membayangi metode ini ialah resiko keterlambatan pengiriman barang. E. Metode penyeimbangan sebagian periode. Metode penyeimbangan sebagian periode ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan ukuran lot bagi suatu kebutuhan material yang tidak sama dalam upaya mengurangi biaya total persediaan. Meskipun tidak selalu menjamin tercapainya biaya total minimum, pemecahan yang ditawarkan oleh metode ini cukuplah baik. F. Metode kuantitas pesanan periode. Metode kuantitas pesanan periode atau seringkali diistilahkan sebagai metode uniform order cycle ialah suatu pembangun atas metode EOQ yang diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak seragam pada beberapa periode. G. Metode kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pemesanan yang ekonomis adalah jumlah pembelian yang paling ekonomis, jumlah setiap kali pembelian bahan disertai biaya minimal sama dengan jumlah pembelian bahan yang paling ekonomis. Soal yang pertama, apa yang saudara pahami tentang konsep Material Requirement Planning? Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu teknik atau metode pengendalian persediaan untuk produk dengan permintaan dependen yang bertujuan untuk menjamin tersedianya daftar kebutuhan material, item, atau komponen lainnya pada saat dibutuhkan sehingga mampu terpenuhi saat jadwal produksi. Soal nomor 2, jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan MRP. Yang pertama, mengurangi jumlah persediaan. MRP dapat menentukan jumlah komponen atau bahan baku yang dibutuhkan dan kapan komponen atau bahan baku tersebut dibutuhkan untuk suatu jadwal produksi induk. Kedua, mengurangi waktu tenggang produksi dan pengiriman ke pelanggan. MRP dapat membantu untuk menghindari keterlambatan produksi yang dikarenakan oleh material. Yang ketiga, komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Dengan menggunakan MRP, pihak produksi dapat memberikan informasi yang cepat terhadap kemungkinan waktu pengirimannya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Dengan adanya MRP, setiap unit kerja dapat terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional setiap unit kerja pada perusahaan yang menerapkan MRP tersebut. Soal yang ketiga, sebutkan karakteristik dasar dari Material Requirement Planning. Manajemen persediaan sistem MRP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan.
Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Adanya kesadaran bahwa semua pesanan konsumen tidak memiliki prioritas yang sama. Ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Konsekuensi dari prioritas pesanan menghasilkan konsep penundaan pengiriman, yaitu menunda produksi atau pesanan terhadap item yang telah dijadwal untuk memaksimumkan keseluruhan operasi. Yang keempat, fungsi integrasi pengawasan produksi dan manajemen persediaan dipandang sebagai fungsi yang terintegrasi. Soal yang keempat, jelaskan istilah dalam MRP berikut. Yang pertama, Planned Order Release. Yang kedua, Current Inventory. Yang ketiga, On-Hand Inventory. Yang pertama, Planned Order Releases atau pelepasan pemesanan yang direncanakan adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan agar memenuhi perencanaan pada masa yang akan datang atau order produksi yang dapat dilepas untuk dimanufaktur. Yang kedua, current inventory atau inventaris saat ini berarti pada titik waktu tertentu selama jangka waktu, inventaris awal yang mengikat untuk mencerminkan jumlah mesin yang dilindungi yang ditambahkan kecakupan layanan pemeliharaan setelah tanggal referensi untuk menurun untuk mencerminkan jumlah mesin yang dilindungi yang dihapus dari layanan pemeliharaan cakupan setelah tanggal inisiasi. Yang ketiga, on-hand inventory adalah catatan yang berisi mengenai bahan baku yang digunakan atau bahan baku yang sedang dipesan oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.